Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan Arba'atul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang agung. Lalu apa keagungan, kemuliaan, keistimewaannya? Pertama, pembuka kebaikan. Menjelang Ramadan dibuka di bulan Rajab. Bahkan bulan-bulan setelahnya kebaikan-kebaikan setelah bulan Rajab. Sa'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan puncaknya Dzulhijjah, ibadah haji dan kurban, dibuka di bulan Rajab. Yang kedua, bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban setelahnya bulan menyiram kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah kita sirami dengan keikhlasan, sabar, istiqomah. Puncaknya Ramadan, panen kebaikan. Karena dibukakan seluas-luasnya pintu surga di bulan Ramadan. Bulan Rajab yang ketiga keistimewaannya kebaikan yang dilakukan bulan Rajab, azron azimah, pahalanya berlipat ganda. Tetapi juga sebaliknya harus diingat bahwa kemaksiatan, dosa yang dilakukan di bulan Rajab berlipat-lipat ganda. Kemudian bulan Rajab itu bulannya taubat, muhasabah diri menjelang Sya'ban dan Ramadan.
Sehingga Rasulullah itu lebih banyak taubatnya di bulan Rajab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika mastata'tu abu laka bi nikmatika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahkan ulama menulis yang sering diamalkan istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ampuni hamba sehingga hamba terima taubat hamba. Kemudian bulan Rajab itu istimewa karena ada peristiwa yang teristimewa, Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di bulan Rajab. Sampai keistimewaannya pun Allah mempertaruhkan kemahasuciannya. Diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berikan keberkahan buat sekelilingnya. Pada intinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu istimewa karena berbeda dengan perintah-perintah lain yang Allah perintahkan dalam syariat Islam. Biasanya perintah-perintah lain cukup Allah turunkan ayat. Perintah untuk melaksanakan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, cukup turun ayat. Perintah zakat cukup turun ayat, khudz min amri shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi ketika Allah perintahkan kita salat, tidak cukup turun ayat. Allah langsung memanggilnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu teristimewa ibadah salat. Apa keistimewaannya? Pertama, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu as-salat. Kalau salat kita diterima, puasa kita, zakat, infak, sedekah, baca Quran, zikir, salawat kita diterima oleh Allah. Tapi ketika salat kita ditolak, amal ibadah yang lain pun ditolak oleh Allah. Yang kedua, salat itu bagaikan tubuh dalam diri kita, kepala. Kalau orang tidak punya tangan masih bisa hidup, tidak punya kaki masih bisa hidup, tapi kalau tidak punya kepala tidak mungkin dia hidup. Bagaikan kepala dalam tubuh kita, dan itu adalah salat. Yang ketiga, salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, faqad hadamadin, dia meruntuhkan agama pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, salat itu ibadah yang tidak tergantikan dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun. Kita kaya wajib salat, miskin wajib salat. Kita sehat wajib salat, sakit sekalipun wajib salat. Tidak mampu berdiri boleh berbaring, boleh duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat karena sudah di ruang ICU, sudah koma misalnya, tapi tetap wajib salat dengan isyarat batin hati. Tapi ibadah lain masih bisa diganti. Puasa tidak mampu, sakit, menahun, diganti dengan fidyah. Zakat tidak mampu, berhak menerima zakat, jadi mustahik zakat. Haji, apalagi ibadah haji, kalimat jelas, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi salat, kondisi apapun, sehat, sakit, kaya, miskin, di rumah, di jalan, dimanapun kita wajib sholat. Ibadah yang tidak tergantikan. Karena itu momentum Rajab Isra Mi'raj adalah momentum perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Karena sholat itu menentukan kualitas kehidupan seseorang. Sebentar lagi kita memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sholat. Bagaimana memikirkan kita kalau dia meninggalkan sholat, pasti rakyat yang memilihnya kita ditinggalkan olehnya. Inna akramakum inda Allah atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Pilih yang paling bertakwa.
Pilih yang paling melaksanakan sholatnya. Dan Rajab adalah bulan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa besar dalam panggung sejarah kenabian Rasulullah, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibadah sholat yang terbaik itu bagaimana? 4 persyaratan. Pertama, awal waktu. Khairul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal terbaik lakukan sholat di awal waktu, kecuali kondisi darurat. Tapi kalau enggak ada kondisi darurat, kita usahakan sholat di awal waktu. Yang kedua, berjamaah. Sholatul jamaah afdal min salatil fajr bisabi wa isrina darajah. Lebih baik dibandingkan sholat sendiri dengan 27 kali lipat. Yang ketiga, masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba Allah yang berimanlah kepada Allah pada akhir yang selalu memakmurkan rumah Allah, selalu berjamaah di masjid. Seringkali ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana saya kan punya istri, punya anak, saya sholat di rumah berjamaah dengan anak istri. Harus diingat, Rasulullah itu punya anak, punya istri, sahabat punya anak, punya istri. Tapi tidak pernah kita mendengar Rasulullah sholat di rumah, kecuali sholat sunnah, selalu berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu yang salatnya khusyuk. 4 persyaratan ini kalau terpenuhi, maka kita melakukan ibadah yang terbaik. Kalau kita melakukan ibadah terbaik, yakinilah Allah pasti memberikan rezeki yang terbaik, kehidupan yang terbaik, keluarga yang terbaik, wafat terbaik, masuk surga yang terbaik, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Karena itu lakukan ibadah terbaik. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita agar bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam, bulan taubat, istighfar, bulan pembuka kebaikan, bulan Isra Mi'raj. Kita perbaiki salat yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.